semua, sebelumnya belum kenalkan dengan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Putri. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi D3 Budidaya Perikanan. Semoga kalian tetap semangat ya di masa pandemi seperti ini. Stay safe, stay healthy and happy. Dan untuk teman-teman sekalian, kalian tetap harus semangat. Begitu juga dengan diri saya sih. Kita bersama melawan pandemi ini dengan tetap menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Semoga wabah ini juga cepat terselesaikan dan kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Apa sih yang terlintas di pikiran Anda tentang virus corona yang saat ini belum ada ujung penyembuhnya, bahkan masih merajalela di dunia, bahkan di Indonesia? Di sini saya akan bercerita sedikit seputar apa sih itu virus corona dan apa penyebabnya, bagaimana cara pencegahannya. Virus corona atau Zebras Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran corona. Di Indonesia sendiri berlaku kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 7 Januari 2021 adalah 788.402 orang dengan jumlah kematian 23.296 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3%. Apa sih gejala-gejala dari corona itu? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan menyerang dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Apa sih penyebab virus corona? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada bagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat MERS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Pengobatan virus corona. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Jadi cukup menyeramkan ya teman-teman virus corona ini.
Oleh sebab itu kita sebagai insan yang cerdas, kita melakukan pencegahan yang terbaik untuk menghindari virus corona ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan pencegahannya? Yaitu sebenarnya sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Namun beberapa perusahaan farmasi kesehatan tengah berupaya untuk meneliti dan mengembangkan vaksin COVID-19. Apabila lulus uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman untuk mencegah COVID-19, vaksin tersebut akan mulai diproduksi lebih banyak agar dapat diberikan pada masyarakat. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus. Pertama, dengan menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berpergian berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan tubuh. Ya, sebenarnya virus ini sangat menyeramkan dan mengerikan ya untuk kita semua. Tetapi mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Kita berpikir positif saja tentang musibah COVID Corona yang sedang merajalela ini, bahwa kita akan dimudahkan dan diluaskan lagi pikiran kita tentang kesehatan kita, tentang kebaikan kita di kedepannya. Mungkin kita lalai dalam sesuatu hal. Seperti yang pernah dikutip oleh Mario Teguh ya, kehidupan ini mudah rusak. Itu sebabnya kita harus selalu memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, berfokus pada apa yang baik. Dan jangan lupa 3S-nya kawan-kawan. Selalu jaga jarak, selalu cuci tangan setelah beraktivitas, dan selalu pakai masker.